Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita melaksanakan kewajiban, juga menjalankan ketaatan kepadanya. Semoga Allah terima seluruh amal dan semoga Allah istiqomahkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pada pembahasan sifatu ibadir rahman, yaitu sifat hamba-hamba pilihan ar-Rahman. Ya, kita terjemahkannya hamba-hamba pilihan Allah. Harus ada kata pilihannya supaya tidak serta-merta maknanya general hamba Allah. Semua orang hamba Allah tapi tidak menjadi hamba pilihan Allah. Dan di antara faidahnya juga adalah al-ubudiyah itu memang menjadi sematan kita sebagai manusia. Jadi semua manusia itu hamba Allah, semua manusia. Jadi semua manusia itu ibadullah. Tapi tidak semua manusia termasuk ke dalam ibadur rahman, kan gitu. Walaupun maknanya secara bahasa sama-sama hamba Allah, namun ibadur rahman itu lebih terpilih sebab sematannya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau belajar akidah, kita sering disampaikan tentang di antara sifatnya para rasul, para nabi, itu selain ar-risalah, itu al-ubudiyah. Ya, jadi selain adanya ar-risalah, mereka diutus sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah, mereka juga disematkan dengan al-ubudiyah, itu hamba Allah SWT. Tujuannya apa? Agar kita tidak ghulu dalam beribadah dengan syariat mereka. Tidak boleh ada ghulu dalam beribadah kepada syariat yang dibawa oleh para rasul gitu. Misalnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memang risalah, beliau rasul, utusan Allah yang harus kita hormati, harus kita ikuti ya. Dan kita tidak boleh meremehkan. Tapi Nabi juga dalam waktu yang sama beliau ubudiyah, itu hambanya Allah. Sehingga beliau itu adalah orang yang menyembah Allah SWT, bukan orang yang kita sembah melalui perantara beliau kepada Allah SWT. Dan huwa laisa birabbin bal huwa marbub. Beliau itu bukan Tuhan, tapi beliau bertuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak di antara kita minta sesuatunya kepada Nabi gitu. Atau menjadikan Nabi sebagai wasilah doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terlarang ya. Kita tidak boleh menjadikan Nabi SAW lebih dari hanya sekedar manusia yang kita contoh, kita teladani, kita ikuti, kita cintai karena apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lebih dari itu. Jangan sampai kita meminta-minta kepada Nabi dan seterusnya. Tidak boleh. Bahkan soal syafaat saja, kita memang meminta syafaat Nabi, tapi syafaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah al-ubudiyah itu adalah batas khusus agar kita tahu kita ini hamba gitu. Kita ini hamba, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Tidak boleh sampai sifat al-ubudiyah ini naik kepada rububiyah kan gitu. Jadi rububiyah ini sifat Rabb, ubudiyah itu sifat hamba. Dan kita ini ada di fase ubudiyah. Bahkan para nabi juga ubudiyah. Walaupun mereka itu dalam waktu yang sama adalah rasul atau bersifat ar-risalah. Kita masuk pada sifat yang ketiga insyaallah taala. Setelah membahas sifat yang pertama yaitu tawadhu, sifat yang kedua adalah menjalankan, menunaikan, menjaga salat, terutama juga salat wajib, dan dia juga menjaga salat-salat sunnah, dalam hal ini qiyamul lail. Sekarang kita masuk pada sifat yang ketiga adalah as-sifatu tsalitsah, qala al-muallif waffaqahullah, khaufuhum wa ishfaquhum min azabin nar. Rasa takut mereka dan rasa takut dari api neraka, rasa takut dari azab neraka. Itu sifat yang ketiga. Jadi orang-orang ibadur rahman ini mereka sangat takut kepada azab Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak termasuk golongan ibadur rahman. Jadi rasa takut mereka, ishfaq itu maknanya adalah kalau bahasa kitanya agar dikasihani gitu. Ishfaq itu agar kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ishfaq. Agar kita dilembah lembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu takut ya. Ishfaq itu kayak kita tuh merendah agar kita tuh dikasih kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ishfaq. Orang beriman itu dia takut sekaligus dia meminta kepada Allah keringanan hisab dan juga azab gitu. Sehingga jangan sampai kita itu sombong kepada keimanan yang kita punya sekarang dengan alasan orang beriman pasti selamat dari azab, padahal harus ada isfaq di dalam diri kita.
Kita harus merasa takut kepada azab tersebut. Karena Allah berfirman di ayatnya, "Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam." Mereka lah orang-orang yang berkata, Rabbana isrif 'anna, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami, lindungilah kami dari azab jahannam. Jadi ibadur rahman selalu berdoa karena mereka takut sama azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu begitu merupakan kebinasaan yang kekal. Nanti ana jelaskan makna gharama secara bahasa. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dijelaskan lagi. Sesungguhnya azab jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan juga tempat singgah. Jadi jahannam itu mau mampir aja udah gak bagus gitu. Jahannam itu mampir aja kita jangan sampai kepikiran ke sana gitu. Jahannam itu jangankan jadi tempat tinggal, jadi tempat singgah saja udah tempat seburuk-buruknya gitu. Kalau orang pikir nggak apa-apa mampir dulu, nah nggak boleh orang ibadur rahman tuh berpikir demikian gitu. Jangan sampai ada waktu mampir sebentar aja di dalam jahannam, sebab itu adalah saat mustaqarran wa muqama. Seburuk-buruknya tempat bersinggah atau tempat untuk menempatkan diri, berdiam di sana. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Itu menandakan bahwasanya sifat yang ketiga adalah mereka takut. Ketiga adalah takut kepada azab Allah dan memohon perlindungan. Mohon perlindungan darinya. Jadi nggak boleh kita mengatakan berani mampir, apalagi sampai menggunakan celaan-celaan yang sering orang ucapkan sekarang, nggak apa-apalah mampir sebentar dan seterusnya. Padahal neraka itu Allah sudah definisikan dengan azab yang kekal dan azab yang tidak pantas untuk disinggahi, apalagi dijadikan tempat kediaman. Maka jangan sampai orang berani terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadur rahman ma'a ihsanihim bil amali wat ta'abbudi lillah. Ibadur rahman dengan kualitas ibadahnya yang tadi tawadhu, yang tadi qiyamul lail, mereka harus tetap takut terhadap azab neraka. Wawajilu min azabillahi wa sakhatih, dan mereka harus takut kepada azab Allah dan murkanya. Wa hadhihi halul mu'minin al-kummal. Ini adalah keadaan orang-orang beriman yang imannya sempurna. Al-kummal itu maknanya sempurna, imannya sempurna. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, mereka lah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh, tapi wa qulubuhum wajilah, akan tapi hati mereka tetap takut. Jadi mereka beramal saleh tapi dalam hati mereka tetap takut. Takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada murkanya. Annahum ila rabbihim raji'un. Ya, yang mana sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi orang soleh itu tidak pernah lepas rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah dan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin ada orang merasa aman dari azab, berarti dia keluar dari kategori orang soleh. Karena ibadur rahman tidak pernah hari-harinya itu keluar dari rasa takut. Mereka selalu takut tidak diterima amalannya. Mereka selalu takut termasuk orang yang kena azab jahannam, kan kayak gitu. Bukan orang yang merasa aman, tidak pernah tenang dengan kehidupannya. Yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadat wa ta'at wa qulubuhum khaifah. Bayangkan mereka beramal soleh, beribadah, taat, tapi hati mereka masih takut. Takut apa? Anturadda alaihim a'maluhum, takut amalan mereka ditolak. Begitulah kira-kira orang soleh, enggak merasa banyak amalnya. Fayusibuhum ba'da dzalika azabun minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka takut amalan mereka ditolak, terus mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga. Tapi beliau masih doa wa amalan mutaqabbala, dan agar amalnya diterima. Sedangkan kita yang tidak dijamin masuk surga, kadang merasa pede salat kita diterima-terima aja gitu. Padahal Nabi kita juga takut amalannya tidak diterima. Oleh karenanya ibadah itu harus dibangun di atas 3 pilar, yaitu takut, harap, dan cinta. Ini selalu diulang-ulang ini.
Orang tuh beribadah harus begitu, harus ada rasa harap dia kepada Allah, harus ada takut dia terhadap murkanya, harus ada cinta dia kepada Allah. Nggak boleh kurang dari 3 aspek ini, 3 pilar ini. Mereka akan selalu beribadah dengan 3 pola ini. Karena takut kepada azab Allah, karena berharap pahala Allah, dan juga karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini, ada orang beribadah dia bilang, "Saya beribadah itu bukan karena takut, bukan karena pengen masuk surga, dan bukan karena takut juga sama neraka. Saya beribadah kepada Allah karena saya cinta aja," misalnya gitu. "Saya beribadah karena saya cinta aja kepada Allah. Saya nggak peduli masuk surga atau neraka, yang penting saya cinta," misalnya gitu. Nah ini salah juga, dia salah paham juga. Jadi orang beribadah itu boleh dia mengharap surga, dia harus juga takut kepada neraka, dan dia juga dalam posisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada ungkapan yang sering diucapkan adalah, "Lam a'budka syauqan ila jannatika wala khaufan min narik." Aku ini beribadah kepadamu ya Allah bukan karena aku pengen masuk surga atau bukan karena aku takut sama neraka. Aku cuma rindu kepadamu. Ada ungkapan orang-orang sufi demikian. Sebagaimana banyak ungkapan-ungkapan ini, aku ini tidak pantas masuk neraka, tidak pantas masuk surga dan tidak kuat masuk neraka. Nah, ini ungkapan yang seperti itu. Misalnya, "Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari jahimi," kan gitu ya kata-katanya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak pantas masuk surga dan aku juga takut masuk neraka. Terus mau kemana gitu? Terus mau kemana? Islam ini jelas rules-nya. Kalau kita ibadah, kita pengen masuk surga jelas, dan takut ke neraka itu jelas. Jadi jangan sampai abu-abu begitu. Jangan sampai abu-abu. Ibadah buat masuk surga itu memang jelas. Ibadah buat keluar dan bebas dari neraka itu juga jelas. Kenapa? Bahkan Allah juga mengajarkan kita berdoa agar jauh dari neraka di ayat ini. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah kami dari azab jahannam. Kalau memang kita itu ibadah dengan dasar cinta saja, nggak perlu takut, kenapa ada doa ini gitu? Belum lagi misalnya doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman misalnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau memang ibadah bukan karena takut kepada azab Allah, kenapa ada doa-doa ini gitu? Kenapa Allah SWT mensyariatkan doa-doa ini agar kita meminta perlindungan dari neraka? Jadi jangan terlalu naif. Orang ibadah itu tidak berharap sesuatu gitu. Sampai ada katanya puncak level ibadah tertinggi saat kita beribadah tidak berharap apapun. Gak mungkin. Kita kan minimal berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, minimal itu. Berharap surga, berharap yang lainnya kemudian. Tapi berarti harus ada harap, cinta dan takut di dalam setiap ibadah kita. Makanya tentang takut ini bagian dari pilar ibadah. Kita catat saya biar gak lupa. Pilar ibadah itu 3. Pertama adalah takut, ini basic. Kedua harap, dan puncaknya adalah cinta. Kita nggak boleh lepas dari 3 ini. Orang yang ibadah karena takut pasti dia akan berharap masuk surga. Takut neraka ya mau kemana? Berharap masuk surga. Dan orang yang takut dan harap itu sebenarnya karena cinta kepada Allah SWT. Sebab dia cinta, dia takut. Sebab dia cinta, dia berharap, kan gitu. Orang hanya akan berharap kepada yang dicintainya. Jadi kalau ada orang yang bilang ibadah itu ya nggak boleh karena berharap surga atau karena takut neraka, ibadah itu harus karena cinta. Tapi harus ada semuanya. Tidak boleh lepas dari itu. Makanya takut kepada azab Allah bagian dari pilar ibadah kita. Ada orang sholat karena takut masuk neraka, wajar. Harus itu. Dia harus. Ada orang sholat, dia bilang supaya masuk surga. Ya wajar, itu harapan dia masuk surga karena sholatnya. Ada orang sholat karena saya cinta kepada Allah SWT. Mustahil dia cinta kalau nggak ada harapan gitu. Minimal kalau cinta itu harapan dibalas cinta kan gitu. Harapannya itu cintanya berbalas. Ini berarti jangan sampai naif kita mengatakan saya beribadah bukan karena surga atau bukan karena neraka. Karena siapa memang? Karena memang kita berharap itu semua. Sini penulis bilang fahadhihi sifatun azimatun min sifati ibadur rahman. Ini adalah sifat yang agung yang merupakan sifatnya ibadur rahman. Annahum yuhsinuna fi a'malihim, mereka optimal dalam beramal. Wa fil waqti nafsihi, di waktu yang sama, yushfiquna an la tuqbal minhum. Di waktu yang sama, mereka juga masih takut amalan mereka tidak diterima. Jadi sifat ibadur rahman itu amalnya optimal, tapi masih takut gak diterima amalnya. Masih takut Allah SWT mengazab dia karena sedikitnya amal gitu.
Padahal dia udah optimal ibadahnya. Kalau kita kan kebalik ya. Amal biasa saja, PD-nya luar biasa kan gitu. Padahal harusnya kita itu amalnya optimal dan rasa takutnya juga maksimal. Itu baru sifat ibadur rahman. Sebagaimana Rasul ketika ditanya, kenapa engkau harus sampai sebegininya ibadah gitu. Qiyam sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai panjang, sampai 1 malam penuh beliau qiyam. Padahal sudah diampuni dosanya. Beliau cuma menjawab simpel, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kan gitu. Berarti Nabi SAW saja ibadahnya sebagai bentuk syukur atas segala macam nikmatnya. Bagaimana dengan kita? Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Rasul pernah Aisyah ibunda kita bertanya kepada Rasul tentang ayat ini. Jadi beliau tanya. Ayat yang tadi kita sebut surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang beramal soleh tapi hati mereka takut gitu. Ibunda kita nanya kepada Rasul, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah ayat ini yang dimaksud adalah mereka yang minum khamr dan mencuri gitu? Karena kan mereka beramal terus takut kan gitu ya. Apakah mereka yang dimaksud wahai Rasulullah? Apa kata beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq. Bukan wahai Aisyah bintu Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Akan tapi merekalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, namun mereka takut amalan mereka tidak diterima. Artinya apa? Orang-orang yang justru ibadahnya maksimal, malah rasa takutnya besar kepada Allah, amalan mereka tidak diterima gitu. Tapi memang faktanya semakin kita takut amalan tidak diterima, itu semakin banyak yang kita lakukan. Karena peluangnya kita tahu. Kalaulah peluang itu sedikit, maka kita akan terus melakukannya secara berkelanjutan, sering gitu. Tapi kalau orang yang merasa peluangnya besar, dia coba-coba aja gitu. Sekali. Ini kita harus ada di posisi orang-orang yang tidak pernah merasa amalan kita diterima secara langsung, atau PD kita termasuk orang-orang yang pasti diterima amalannya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsan wa syafaqah. Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Thumma talal Hasan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi Hasan Al-Basri pernah ngasih nasihat gini, seorang mukmin itu berkumpul padanya ihsanan, kebaikan, amal soleh, wa syafaqah. Dalam waktu yang sama dia tetap takut. Jadi dia beramal dan dia takut. Adapun orang munafik jama'a isa'atan wa amna. Orang munafik itu udah mengumpulkan keburukan, merasa aman. Udah sedikit amal, merasa aman, pede gitu. Padahal orang-orang yang beriman itu jama'a ihsanan wa syafaqah, ada amal dan dia takut. Wa amalan mutaqabbalan itu sebagai bentuk dia takut kepada Allah. Makanya dia baca firman Al-Hasan, baca firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut, musyfiqun. Dia selalu berisfaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah merasa aman seumur hidupnya. Kata penulis, fal munafiq wal iyadzu billah, orang-orang munafik wal iyadzu billah yusiul amal. Wa huwa ma'a dzalika aminun min azabillahi ghairu musyfiq. Orang munafik itu amalannya buruk, amalannya sedikit, tapi dalam waktu yang sama mereka merasa aman dari azab Allah, tidak ada rasa takut di hatinya. Bi khilafil mu'min, lawannya orang beriman. Fa innal khaufa min azabillahi subhanahu wa ta'ala yakunu zajiran lahu an iqtirafil ma'asi. Jadi beda dengan orang beriman, lawannya. Orang beriman itu selalu takut terhadap azab Allah, padahal mereka itu berusaha meninggalkan maksiat. Mereka beramal soleh. Jadi kadang-kadang kebalikannya gitu. Sebagaimana para salaf memberikan kita nasihat gini. Yaral mu'min dzunubahu yaral fajir dzunubahu ka'annahu jalasa tahta jabalin wa yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang-orang yang sering berbuat dosa itu menganggap dosanya itu kecil. Ka'annahu dzubabun yamurru ala nafsihi. Yaral fajiru dzunubahu ka'annahu dzubabun yamurru ala anfihi. Orang-orang yang sering berbuat dosa itu menganggap dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu ditepuk begitu saja. Walakin yaral mu'min, orang-orang beriman, yara dzunubahu, melihat dosa-dosa mereka, ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaihi.
Tapi orang beriman itu kalau melihat dosa-dosanya seperti orang yang duduk di bawah bukit, dia takut bukitnya ditimpakan kepada dirinya. Sekecil apapun dosa bagi orang beriman, dia selalu takut Allah tidak ampuni dan dia selalu takut azab Allah Subhanahu wa taala menanti mereka. Adapun orang munafik lihat dosa itu receh gitu. Kayak zaman sekarang, orang misalnya ngelihat dosa itu kayak elah gitu doang dibahas misalnya gitu. Masa yang kayak gitu aja dibahas? Masa yang kayak gini aja harus ini? Masa yang ini kayak gitu. Jadi orang-orang zaman sekarang itu menganggap remeh perkara itu. Atau kadang-kadang kalau iyadzubillah anak kadang-kadang melihat anak-anak zaman sekarang itu memaklumi dosa dengan alasan kemanusiaan. Memaklumi dosa atas dasar HAM. Contoh misalnya ada pemuda hamil di luar nikah. Ada wanita hamil di luar nikah. Dia bersuara atas kehamilan di luar nikahnya dengan alasan apa? Mencari pertolongan, mencari bantuan agar dia mendapatkan atensi dari orang-orang bahwasanya dia itu korban dari kejadian begini dan begitu gitu. Misalnya begitu kejadiannya. Dia merasa harus dapat perhatian masyarakat dan lain-lain. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya dan dia upload dengan segala macam keburukannya, lalu orang-orang justru mengapresiasi, mendukung dan seterusnya, itu bagian dari cara iblis membuat dosa itu terlihat biasa aja. Orang sekarang hamil di luar nikah nggak malu itu. Orang dulu malunya sampai jadi aib, diumpetin, diasingkan keluar kota dan lain-lain. Orang sekarang diposting di Instagram. Anaknya jadi seleb. Memang anaknya nggak salah. Tapi kenapa orang berbangga diri dengan kejadian tersebut? Kalau kita ngomong seperti ini, mereka bilang apa? Ya terus harus kayak gimana gitu. Kan sudah kejadian, ya kita sekarang support saja. Kenapa begitu? Padahal kita harus garis bawahi dosa yang ia lakukan itu. Dan dia tidak boleh bangga dengan dosa tersebut dan kita tidak boleh memakluminya. Akhirnya apa? Generasi berikutnya akan mencontoh itu. Orang ini aja speak up didukung, akhirnya saya juga speak up. Ternyata dari latar belakangnya perempuan ini bukan karena memang diperkosa dan lain-lain, waliyadzubillah. Itu karena memang suka sama suka dan lain-lain, pergaulan bebas gitu. Gara-gara pergaulan bebas dia hamil di luar nikah, terus mencari atensi, kan aneh gitu. Harusnya dia malu dengan dosa-dosa tersebut. Dan kita tidak boleh membanggakan orang-orang seperti itu, waliyadzubillah. Apalagi itu dipublikasikan sehingga orang-orang tuh tahu gitu. Ini nggak boleh sampai ada di dalam kehidupan kita, waliyadzubillah. Makanya di sini penulis mengatakan apa? Orang-orang beriman tuh selalu takut. Dia nggak berani, jangankan posting, jangankan publikasikan dosa itu, dia nggak berani. Ngelakuin sendiri aja dia takut. Allah SWT berfirman apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ini menandakan bahwasanya orang-orang beriman itu orang-orang yang kita berharapkan wasilah. Ini ayat masih ingat enggak tentang di kitab Qawaidul Arba pernah kita bahas bahwa orang-orang soleh yang dijadikan wasilah dalam beribadah. Ternyata orang-orang dijadikan wasilah dalam beribadah pun mereka masih berharap apa? Rahmat Allah. Dan mereka masih takut terhadap azab Allah. Jadi kalian berharap apa sama mereka yang justru berharap kepada Allah, kan gitu. Orang-orang soleh saja masih cari cara gimana dia dapetin rahmat Allah dan jauh dari azabnya. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu mahdzura, sesuatu yang harus dijauhi. Kita jangan berani-berani mengatakan bahwa azab itu ya sebentar, ya sedikit dan seterusnya. Wal iyadu billah. Makanya ayat ini tadi saya bilang saya akan bahas secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Di ayat ini wal rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Kita bahas ayat ini. Inna azabaha kana gharama. Kata gharama ya, ayat firman Allah Subhanahu wa taala disebut gharama, azabaha kana gharama, dan ini memiliki banyak arti ya, dalam bahasa. Di antaranya adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Gharama. Di antara azab ini kana gharama, makna gharama adalah daiman. Juga mujian. Juga aliman. Ini maknanya secara bahasa. Mujian. Berikutnya juga mulihan. Berikutnya juga halakan. Di antara makna-makna kata gharama, di antara persamaannya. Kata gharama memiliki makna daiman. Apa daiman? Abadi. Selamanya. Mujian apa?
menyakitkan. Alima, apa? Pedih. Mulihan itu bisa dibilang apa? Kita sebut sama makna kayak menyakitkan, tapi kita sebut apa? Apa bahasa Indonesianya? Anak sampai nggak nyampe bahasa Indonesianya nih. Mulihan itu kayak orang tuh kalau diazab terus dia teriak sakit, apa artinya? Kan menyakitkan juga ya. Tapi bedanya apa? Orang misalnya dipukulin sampai teriak-teriak, itu mulihan. Apa artinya? Kita sebut menyiksa gitu loh ya. Menyiksa, atau bisa juga mulihan juga adalah melelahkan. Halakan ya, jelas membinasakan. Ini di antara makna inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab jahanam itu daiman, abadi, kekal, khalidina fiha. Dan dia mujian itu menyakitkan. Ya, auja'a yuji artinya menyakitkan, menyakiti. Aliman artinya pedih. Mulihan itu menyiksa. Jadi orang yang disiksa itu pasti akan lelah dengan siksaan tersebut. Dia capek. Berikutnya halakan itu membinasakan. Berarti kata gharama pada sifat jahanam, karena gharama di sini posisinya na'at. Ya, dia na'at. Inna azabaha kana gharama. Statusnya apa? Dia khobar kana mansub. Khobar kana harusnya kan berarti kana azabu jahannam gharama, kan gitu ya. Berarti gharama di sini maknanya khobarnya kana mansub. Dia sifatnya jahanam. Sifat jahanam adalah abadi, menyakitkan, pedih, menyiksa dan membinasakan. Ini semua kesengsaraan. Dan ini semua kesengsaraan. Ya, jangan sampai kita berani-berani mengatakan jahanam itu begini begitu. Bahkan Allah juga sebutkan di ayat yang tadi terakhir kita baca, inna adzaba rabbika kana mahdzura. Berarti di antara makna azab jahanam juga mahdzur. Kita harus menjauh darinya. Ya. Jadi orang-orang yang kemarin mengatakan misalnya nggak apa-apa kita mampir dulu jahanam, berani dia. Berani. Bahkan Allah juga menambahkan dengan kata innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat singgah dan menetap. Ya. Jadi muqam itu kan mukim ya, kita tinggal di sana. Mustaqar itu singgah, bentar di situ. Bentar aja nggak boleh. Sa'at mustaqarran, seburuk-buruknya rest area itu. Dan seburuk-buruknya rumah. Jangan sampai kita berani. Ini sifat, kenapa jahanam sampai disebutkan goroma, dilanjutkan saat mustaqarran wa muqama. Berarti Allah SWT menegaskan jahanam ini nggak main-main ini. Jangan sampai kita menganggap sepele perkara tersebut. Ya. Makanya di sini penulis mengatakan wa qaulu ibadur rahman fi du'aihim as-sabiq rabbana asrif anna azab jahannam. Perbanyak doa ini. Rabbana asrif anna azab jahannam. Yatadhammanu aidan ad-du'a bi sarfil asbabil mufdiyati ila adzabin nar. Maknanya juga sama agar kita meminta perlindungan dari sebab-sebab yang membuat kita masuk ke sana, ke neraka. Jadi ya Allah jangan masukkan saya ke neraka dan jangan buat saya melakukan sebab apapun yang membuat saya masuk ke neraka. Bit taufiq lil bu'di anha. Itu minta taufik agar dijauhkan dari neraka. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha an tad'uwa fataqul. Rasul kita ngajarin Aisyah doa. Lihat, suami ngajarin istrinya doa. Ini juga pelajaran bagi kita. Ajarkan istri kita doa-doa seperti ini agar melindungi dirinya dari dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkanku kepada surga, baik perkataan dan perbuatan. Jadi aku memohon kepadamu perkataan, perbuatan yang membawaku ke dalam surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan perbuatan apapun, perkataan apapun yang membuat aku dekat dengan neraka tersebut. Jadi meminta perlindungan dari tempatnya dan dari sebab yang membuat kita masuk ke dalamnya. Wa qauluhum inna adzabaha kana gharama. Ai daiman mulaziman syadida. Ini penjelasan yang tadi sudah kita jabarkan. Makna gharama adalah daiman. Dan juga diantaranya adalah mulaziman. Berarti kita tambahin lagi nih, mulaziman. Banyak maknanya. Mulaziman. Apa makna mulazim? Apa makna lazim? Berarti harus, diharuskan. Jadi kalau orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, nggak ada nego lagi. Itu makna mulazim. Kita nggak punya waktu nego lagi kalau sudah masuk neraka. Berikutnya juga apa?
Di sini disebutkan syadidan. Syadidan itu berarti apa? Bisa kita sebutkan apa? Dahsyat. Begitu besar. Ini diantara makna sifat-sifat. Makanya di dalam Al-Quran azab itu disifati dengan banyak. Alim, muhin, azim, misalnya banyak. Lihat bagaimana Allah mensifati azab. Itu berarti betapa dahsyatnya azab yang harus kita minta perlindungan kepada Allah SWT darinya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat singgah dan tempat tinggal. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara hikmahnya. Makanya kita harus meminta pertolongan Allah biar masuk surga dan minta dijauhkan dari neraka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah mengatakan, kita bisa lihat di Majmu' al-Fatawa, beliau bilang wa talabul jannati wal isti'adzati minan nar tariqu anbiya'illahi wa rusulih wa jami'i awliya'ihi as-sabiqinal muqarrabin wa ashabil yamin. Meminta pertolongan agar dimasukkan ke dalam surga dan meminta perlindungan dari neraka, itu adalah kebiasaan para nabi, para rasul, para orang-orang saleh dan orang-orang yang selamat. Jadi kalau kita mau selamat, banyak minta masuk surga dan masuk neraka. Contoh misalnya lagi umrah, kadang-kadang suka ada pertanyaan, Ustadz kalau lagi tawaf itu sebenarnya doanya apa aja gitu. Perbanyak doa masuk surga, dijauhkan dari neraka dan minta ampunan. Saya selalu ngajarin kalau manasik itu putaran pertama minta ampunan full tawaf tuh. Putaran kedua minta surga. Putaran ketiga minta dijauhkan dari neraka. Putaran keempat minta amalan diterima. Kapan mobilnya Ustaz? Kapan rumahnya Ustaz? Nanti masih panjang ini perjalanan. Masih ada putaran kelima, kita baru boleh minta keselamatan keluarga, dunia dan akhirat, anak istri didoakan dan lain-lain. Keenam, kita minta selamat di akhirat. Terakhir, baru silakan minta keberkahan-keberkahan yang kita harapkan. Di putaran terakhir boleh kita bilang fulus gitu. Jangan minta fulus di putaran pertama. Terlalu naif, baru masuk depan Ka'bah langsung Allahumma fulus. Allahumma fulus. Ya Allah duit. Padahal itu permintaan-permintaan yang spesial itu harus diminta. Makanya kenapa setiap kita bertemu dengan Ruknun Yamani sampai kita ketemu Hajar Aswad, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena memang ini doa yang paling lengkap. Sebutlah ada orang umroh enggak hafal doa apapun, dia cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Ini doa udah paling lengkap itu. Dia enggak hafal doa apapun, dia bingung doa apapun. Udah baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya ketika tawaf itu doa kita berbeda-beda harusnya memang. Karena kebutuhan kita berbeda-beda, hajat kita saat itu berbeda. Lalu disatukan lagi pada doa yang sama, pada Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi jangan sebagai mutawif, sebagai pembimbing, kita memaksa para jamaah itu untuk doa dengan doa yang sama seperti kita gitu. Dengan alasan harus bahasa Arab, nggak mesti. Boleh pakai bahasa Indonesia, masing-masing dan seterusnya. Ini menandakan bahwasanya dalam prioritas doa kita harus kedepankan ampunan dan juga surga. Makanya Nabi doanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu permohonan maafkan ampunan tuh. Wal afiyah keselamatan, maksudnya afiyah minan nar, selamat dari neraka. Itu doa Nabi SAW. Ya bukan enggak boleh minta dunia, tapi ada prioritas urutan doa di dalam setiap doa-doa kita. Lanjut pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir. Pertengahan dalam bersedekah atau pertengahan dalam infak kita sebut. Pertengahan dalam infak. Tidak israf, tidak iktar. Tidak israf, tidak taktir di sini disebutnya. Israf itu berlebihan, taktir itu pelit, menahan. Jadi enggak boleh jor-joran semuanya. Nggak boleh juga ditahan. Jadi sifatnya itu tawassut, pertengahan antara israf dengan taktir. Ini sifat yang keempat. Wah penuh ya, Masya Allah. Kita masuk pada sifat yang keempat, Insya Allah. Adalah pertengahan dalam infak. Dalam infak.
tidak israf dan taktir. Taktir atau disebut juga iktar, sama aja. Jadi tidak israf, israf itu apa? Berlebihan. Taktir itu pelit lah disebut. Tidak boleh terlalu menahan diri dan tidak boleh terlalu berlebihan semuanya. Bahkan dalam infak pun tidak boleh berlebihan. Dan definisi infak itu apa? Membelanjakan harta. Secara umum ya, bukan cuma sedekah. Sedekah itu bagian dari infak. Infak itu nantinya ada sedekah, ada zakat dan seterusnya. Jadi infak ini secara umum definisinya adalah membelanjakan harta. Saat kita membelanjakan harta, misalnya di jalan Allah atau lain-lainnya, ingat tidak boleh israf dan taktir. Israf itu berarti mengeluarkannya di luar dari kebutuhan, kan gitu. Di luar dari kebutuhan, terlalu berlebihan. Taktir mengeluarkan sampai dia kebutuhannya tidak terpenuhi gitu, atau dia tertahan, dia pelit soal kebutuhan juga gitu. Ini nggak boleh. Misalnya ginilah, dalam hal sedekah contoh, bahkan sedekah itu ada tata caranya. Tidak boleh kita sedekahkan semuanya sehingga kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Makanya di dalam maqasidus syariah itu ada permasalahan apa? Ada daruriyat, ada hajiyat, dan ada tahsiniyat namanya. Daruriyat itu primer, ya. Hajiyat itu sekunder, dan tahsiniyat itu tersier. Jadi jangan sampai kita itu bersedekah, kebutuhan primernya tidak terpenuhi, itu nggak boleh. Misalnya ada orang gajinya 10 juta, disedekahkan semuanya gitu. Pengen disebut soleh sih, Masya Allah memang gitu. Antum bukan Abu Bakar gitu. Posisinya kita tidak mungkin mengatakan sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar, aku tinggalkan anak dan istriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa gitu. Maka jangan sampai kita itu israf di situ. Bahkan dalam hal sedekah ini, israf nggak boleh. Taktir, misalnya kita punya, anggaplah pemasukan 10 juta, dia sedekah sebulannya itu dihitung 100.000. Gajinya 10 juta. Berarti kan nominal paling pelitnya itu berapa? 10% lah sebut gitu ya. 10 juta 10% adalah 1 juta kan minimal. Ada nggak orang sedekah 1 juta per bulan padahal gajinya 10 juta? Nah, ini definisi israf dan iktar ini dikembalikan pada harta yang kita miliki, bagaimana cara belanjakannya. Jangan sampai kita pelit. Jadi kalau orang yang setiap Jumat ngasih 10.000 di canceling itu, padahal gaji dia di atas UMR, ini keterlaluan nih, iktar ini. Dan kalau misalnya kita bisa hitung-hitung, hitunglah, anggaplah 10% gitu. Ini bukan zakat 2,5% ya. Ini kita sebut kadar minimal itu 10% gitu. Kalau kegedean kurangin sendiri deh. Ya 10% itu anggap. Nah, kita bagi misalnya dalam gaji, sebutlah gaji misalnya 5 juta, 10%-nya berarti 500.000 ya. 500.000 dibagi 4 kali Jumat. Ya hitung aja, berarti 100.000, 100.000, 100.000 minimal itu. Ya jangan 2.000 yang dikeluarin gitu. Ini definisi dalam membelanjakan harta. Apalagi dalam urusan duniawi. Contoh misalnya beli sesuatu, jangan terlalu israf. Para ulama memberikan nasihat, di antara israf adalah membeli barang-barang karena gengsi bukan fungsi. Itu israf. Jadi membeli barang karena gengsinya bukan fungsinya. Fungsinya sama aja. Banyak barang yang mereknya sama, mereknya biasa tapi fungsinya sama gitu. Tapi dia malah membeli barang yang bermerek pada fungsinya sama gitu. Kualitasnya sama dan lain-lain. Kalau misalnya fungsinya sama, fungsinya lebih baik, mahal nggak ada masalah. Tapi kalau mahal, fungsinya padahal yang murah juga ada, ini disebut israf. Apalagi sampai ngutang. Orang pinjol demi terlihat mewah misalnya, ini termasuk israf. Apa Allah SWT sebutkan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, karena Allah itu nggak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka dalam hal ini, israf dan taktir itu akan menyebabkan kita itu masuk pada satu dosa yang bernama tabzir. Apa tabzir? Kita kenalnya mubazir. Mubazir itu pelakunya. Jadi kalau Allah SWT mengatakan apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu saudaranya syaitan. Itu orangnya. Jadi mubazir itu orangnya. Misalnya ungkapan kita gini, jangan mubazir, itu berarti orangnya, bukan makanannya. Orang yang melakukan perbuatan tabzir. Perbuatan yang disebut tabzir. Wa min awsafi ibadir rahmani tawassutuhum fi babin nafaqah. Di antara sifat ibadur rahman adalah pertengahan dalam masalah nafaqah. Infak. Nafaqah itu bukan hanya nafkah istri ya maksudnya, tapi infak. Seluruh harta yang dia belanjakan. Bainal israfi wat taktir, antara israf dengan taktir.
li'annahum alimu anna Allah azza wa jal sayas'aluhum yaumal qiyamati an hadhihi an-ni'mati allati a'tahum iyyaha kama sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu harus tahu bahwa semuanya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat ini. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kata Nabi SAW, tidak melangkah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang perkara-perkara ini. Perkara pertama ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Di riwayat lain an syababihi fi ma'afna. Secara khusus ditanya tentang usia mudanya digunakan untuk apa. Lebih khusus lagi, bukan hanya usia tapi usia mudanya digunakan untuk apa. Wa an ilmihi fi ma fa'al, dan ditanya soal ilmunya digunain buat apa. Ini berat, ini beban ilmu ini. Kita dikasih ilmu ini, kita pakai buat apa ilmu kita? Bermanfaatkah? Tidak bermanfaatkah? Buat kita semakin berimankah? Atau buat kita semakin sombong dan sesat dan lain-lainnya? Jadi ilmu itu semua kan ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan dikemanakan. Itu harta ditanya, dapat dari mana dan dikeluarin untuk apa? Semuanya ditanya. Para koruptor ini gak baca hadis ini gitu. Para koruptor itu nggak baca hadis ini. Dia nggak peduli harta dia dapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Bahkan sekarang orang korupsi terang-terangan dalam semua kasus, dalam semua lini. Sampai masalah Quran ada korupsinya, haji ada korupsinya. Waliyadzubillah. Perkara-perkara yang dulu mungkin kita nggak kepikiran ya. Kok bisa dalam masalah-masalah seperti ini dikorupsi juga kan gitu. Waliyadzubillah, dia tidak berpikir dapat harta dari mana dan dikeluarkan untuk apa gitu. Oke lah, kalau misalnya dikeluarkan untuk apa bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dapat dari mana ini kadang-kadang orang nggak mikir tuh. Pasti kita nggak beli barang haram tentu. Tapi kalau dapat dari sesuatu yang haram mungkin kan gitu. Orang zaman sekarang sampai bilang apa? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nyari yang haram aja susah kan. Apalagi cari yang halal. Akhirnya semua diambil. Jangan sampai kita itu berpikir tentang sepeser pun harta yang kita punya dari sesuatu yang haram. Makanya perkara-perkara seperti ini itu harus diyakini bahwa Nabi telah memberikan kita peringatan itu. Wa an jismihi fi ma'ablah. Dan tentang badannya dihabiskan untuk apa gitu. Jism itu semuanya dari kepala sampai kaki akan ditanya nanti kita gunain buat apa? Ya, matanya, kakinya, telinganya semuanya ditanyain bagaimana digunakan untuk apa semua amanat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Wa fa amma adamu israfihim wa adamu taqtirihim fin nafaqah فإنهم لا يبذرون فيها فيتجاوزون الحد الذي أباحه الله عز وجل من حاجاتهم الواجبة والمستحبة. Adapun orang yang tidak israf, tidak taktir, pasti dia nggak mubazir gitu. Orang kalau pertengahan dia tidak berlebihan, tidak juga pelit, maka dia tidak akan mubazir. Pelit itu nggak boleh juga. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Janganlah kalian jadikan tangan kalian itu terbelenggu pada leher dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu bisa menjadi celaka dan penyesalan bagi kita. Jadi pelit itu digambarkan seperti tangan yang nempel ke leher lalu diikat. Dia mengekang karena nanti azab bagi orang-orang tersebut diikat tangannya di lehernya. Jadi jangan sampai kita mengekang itu, jangan juga terlalu dilepas semuanya gitu, dibuang semuanya. Jangan pelit, jangan juga boros, pertengahan sifat itu. Kalau mana yang lebih sulit, boros atau pelit? Mana yang lebih sulit? Kalau mudah saya tahu ya. Mana yang lebih mudah, boros atau pelit? Saya tahu mana yang lebih mudah. Tapi kalau mana yang lebih sulit antara boros dengan pelit? Lebih sulit ya? Gak tahu lah jawabannya apa ya. Tapi menurut saya yang lebih sulit daripada boros atau pelit adalah pelit. Karena lebih sulit, orang sadar gak sadar kadang-kadang kita pelit. Bahkan pelit untuk diri kita sendiri gitu. Ya, kadang-kadang kita mikir perkara-perkara pelit ini hanya soal sedekah gitu. Padahal banyak perkara pelit di dalam dunia kita. Ada yang bahkan soal kebutuhannya dia pelit. Ada yang soal kebutuhan orang dia pelit dan lain-lain. Nah itu masalah yang sering terjadi di antara kita. Nah terus di sini disebutkan oleh penulis apa? Wa yuqabiluhu fit taqtir
annahum yahrisuna 'alal infaqi lamma la budda lahum minhu mimma yuqimu hayatuhum mimma yuqimu hayatahum wa yakunu zadan wa mu'inan li salahin akharin. Makanya di antara takdir juga adalah dia itu terlalu nahan-nahan gitu. Padahal maslahat hidupnya itu begitu banyak yang harus dia lakukan, kebutuhannya itu banyak. Ada di antara kita mungkin saking solehnya gitu, kalau untuk urusan umat, maslahat dan lain-lainnya dia begitu royal gitu. Tapi kalau soal anak istrinya dia pelit misalnya. Ini juga nggak boleh gitu. Ya kadang-kadang ada bersedekah kepada orang lain begitu luar biasa, tapi ketika ke keluarganya itu malah pelit. Makanya dalam masalah infak itu, nafkah itu ada urutannya kan gitu. Siapa yang harus dikedepankan? Kalau punyanya sekian, kedepankan yang nomor pertama. Kalau ada buat yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Misalnya diurutkan dalam keluarga gitu, mana yang lebih utama? Anak istri atau orang tuanya? Kan gitu ya. Urutannya mana? Anak istrinya atau orang tuanya? Ini masih hidup, ya. Ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, anak istrinya ada. Mana yang lebih dikedepankan? Ini kan dalam fikih kita tahu bahwa urutan yang pertama adalah anak istrinya. Ya. Makanya wa al mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi mereka itu dapat hak dalam harta itu. Mereka diutamakan. Kadang ada laki-laki misalnya lebih begitu ngasih ibunya tuh Masya Allah gitu. Tapi istrinya merasakan pelitnya suaminya. Nah, ini kan nggak boleh juga gitu. Atau sebaliknya, kita harus tahu porsinya masing-masing gitu. A sekian, B sekian. Nggak boleh sampai membuat ada ikhtar, ada israf di dalam masalah seperti ini. Kadang-kadang ada bapak-bapak juga yang untuk dirinya dia keluarkan semua, dia mau beli apa, dia ini, tapi untuk anak istrinya dia pelit. Banyak yang kayak begitu. Apakah di kalangan sahabat nggak ada yang pelit juga? Kan ada, antum tahu kisahnya, sampai istri yang ngambil dari dompetnya kan gitu. Itu berarti memang sifat manusiawi yang seperti ini sulit untuk dihindari. Yang penting kita tahu kadarnya, jangan sampai israf, jangan sampai ikhtar. Wa hadza huwal wajibu 'alal muslim an yakuna wasata. Kewajiban seorang muslim itu harus pertengahan. Fi umurihi bainal ifrati wat tafrit. Jangan berlebihan, jangan juga nahan diri gitu. Sawa'un fi hadzal bab aw ghairihi min abwabid din wad dunya. Dalam semua masalah kita harus menjadi umat yang pertengahan. Fa an Ka'ab ibn Farrukh an Qatadah an Mutarrif ibni Abdullah qala khairu hadhihi al-umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahannya. Wal hasanatu baina sayyi'ataini. Dan yang disebut dengan kebaikan adalah yang terletak antara dua keburukan. Ya. Jadi baik itu saat kita selamat dari dua keburukan. Faqultu li Qatadah. Lalu di sini dia bertanya kepada Imam Qatadah, yang ngomong ini Mutarrif bin Abdullah. Dia tanya kepada Qatadah, "Mal hasanatu baina sayyi'ataini?" Apa yang kau maksud dengan kebaikan di antara dua keburukan? Faqala, ayat ini, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Jadi yang baik itu ada di antara dua keburukan. Tidak israf, tidak iqtar. Yang tengah-tengah itu aman. Makanya ada istilah gini, ada orang garis keras dengan orang yang garisnya terlalu meremehkan gitu. Nah kita itu nggak boleh di antara satu atau dua, kita harus ada di tengah-tengahnya. Contoh misalnya ada orang yang memang sampai fanatik, ta'assub, dan ada orang yang memang sampai meremehkan, nggak mau berpegang sama mazhab kan gitu. Ini orang ta'assub sama mazhab, ini orang nggak mau pegang mazhab gitu. Kita harus tengah-tengah. Kita pegang mazhab tapi tidak ta'assub gitu harusnya. Jadi kita memegang keyakinan namun tidak fanatik di dalamnya. Tidak boleh juga fanatik, tidak boleh juga melepas itu semua gitu dalam urusan agama. Nah, dalam hal ini dalam masalah infak, dan kita harus paham kaidah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita tentang ayat ini supaya kita bersikap wasata, pertengahan. Jangan sampai kebablasan. Nah, karena lanjut ke sifat yang terakhir yang kita bahas malam hari ini adalah sifat yang kelima terakhir, yaitu sifat yang kelima adalah bu'duhum an kaba'iriz dzunub wa azaimil asam. Ciri-ciri ibadur rahman adalah jauh dari dosa-dosa besar. Dia jauh dari dosa-dosa besar. Ya bukan berarti ibadur rahman itu bersih dari dosa, tapi mereka sangat hati-hati dan sangat waspada terhadap dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini. Kita masuk pada pembahasan nomor 5. Ini anak hapus ya. Nomor 5 ini ayatnya lumayan panjang. Yang kelima adalah menjauhi dosa besar.
Di ayat ini dosa besar yang dimaksud ada 3. Yang pertama syirik, kedua membunuh, ketiga zina. Sallallahu alaihi. Ini 3 dosa yang akan disebutkan di ayat ini. Jadi ada syirik, ini dosa paling besar. Yang berikutnya adalah membunuh, yang berikutnya adalah zina. Ini kalau kita rinci, syirik itu soal masalah apa? Spiritual. Atau kita sebut pakai bahasa yang syar'i, ibadah. Kesesatan dalam ibadah. Kesesatan ibadah. Nah, yang 2 ini kesesatan apa? Muamalah. Saat kesesatan dalam muamalah 2 ini. Yang pertama urusannya dengan orang lain. Yang kedua urusannya sama kehormatan diri. Jadi syirik itu kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesesatan dalam ibadah, ini dosa besar. Dan dalam masalah muamalah, dalam urusan interaksi sosial kita, ada membunuh, ini kaitannya sama hak orang lain gitu. Hak hidupnya orang lain. Ini nggak boleh juga. Zina ini sebenarnya hak kehormatan diri sendiri. Contoh misalnya orang zina, suka sama suka, itu sebenarnya nggak ada urusannya sama orang lain kan gitu ya. Itu kesalahan mereka sendiri sebenarnya. Nah, itu kaitannya sama dosa kehormatan dirinya. Dan nggak ada kaitan sama urusan kezaliman orang lain. Sebutlah orang zina sekarang membantah bilang bahwa orang kita yang zina kok kalian yang repot misalnya gitu. Kan keluar tuh ucapan seperti itu ya. Karena memang itu mengurangi kehormatan dirinya, akan mengurangi identitas keimanannya. Memang benar nggak ada kaitannya sama kita semua, tapi nanti ketika itu berkelanjutan dampaknya akan meluas gitu. Nah, berarti ini dosa-dosa yang disebutkan di ayat ini semua dosa tercakup di ayat yang sama nih. Baik dari sisi ibadahnya maupun muamalah, Allah sebutkan contoh-contohnya. Kita baca ayatnya. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Yaitu orang-orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Ini soal tauhid. Berikutnya, "Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Di ayat ini langsung Allah bilang mereka tidak berzina. Sedangkan di Al-Isra Allah bilang apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati zina. Tapi di ayat ini Allah langsung sebut mereka tidak berzina. Apa faedahnya? Di surat Al-Isra la-nya an-nahiyah, larangan. Tapi di surat ini la-nya nafiyah, penafikan. Antum tahu ibadur rahman itu benar-benar tidak berzina. Berarti dalam masalah ini Allah menafikan semua perbuatan zina kepada ibadur rahman gitu. Jadi ini berarti lebih detail maknanya karena Allah menggunakan penafikan perbuatan ini atas sifat-sifatnya orang-orang yang beriman. Kayaknya kurang lebih begitu fungsi nahu di dalam Al-Qur'an. Kurang lebih begitulah fungsi belajar nahu agar kita memahami ayat. Jadi kalau ditanya urgensi mempelajari nahu demi dalam masalah tadabbur Quran, ya kurang lebih itu. Supaya kita faham betul bahwa kenapa la nahiyah dengan la nafiyah di sini memiliki fungsi yang berbeda di dalam ayat. Famin abrazi sifati ibadir rahman al-muttaqin ijtinabuhum kaba'irudz dzunub wal atsam. Ya, di antara ciri-cirinya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Wa qad khassallahu azza wa jalla fi hadzal siyaq thalath kaba'ir bidzikr. Allah telah mengkhususkan 3 dosa besar di ayat ini, li'annaha a'dhamul kaba'ir wa ashadduha 'alal itlaq. Karena ini kelas kakap ya, dosa kelas kakap. Wa hiya asyirku billah, syirik. Yang kedua, wa qatlun nafs al-ma'sumah, ini membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh kan gitu. Beda hal dalam perang dan lain-lain. Ini jiwa-jiwa yang memang terjaga, dia tidak boleh dibunuh. Dan yang terakhir adalah az-zina wal iyad billah. Fa amma syirku fa huwa muta'alliqun bi haqqillahi 'ala ibadihi. Syirik itu kaitannya kesesatan dalam ibadah, hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla liman mata 'alaihi. Allah tidak akan ampuni dosa syirik yang mati di keadaan syirik atau mati dalam keadaan syirik sebelum bertobat. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha. Ya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima. Sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Innasyirka lazulmun 'azim. Karena zalimnya langsung kepada Allah. Menzalimi hak Allah. Berarti ini menzalimi hak Allah, sedangkan membunuh dan zina ini menzalimi hak manusia.
Fa idza sarafa al-'abdu syai'an min al-ibadah li ghairillah kad-du'a wal istighatsah wan nazar wadh-dhabhi wa ghairiha faqad irtakaba a'zamal mubiqat wa akbaral jara'im wa huwa syirku billah. Tatkala seorang hamba itu melakukan kesyirikan misalnya seperti doa kepada selain Allah, istighatsah, nazar, menyembelih, faqad irtakaba a'zamal mubiqat, maka dia telah jatuh kepada dosa-dosa yang besar. Wa akbaral jaraim wa huwa syirku billah. Ini dosa yang paling besar dari semua itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qatlun nafs, yang kedua, al-ma'sumah fahiya jarimatun syani'ah. Ya, membunuh yang terjaga, yang harusnya dijaga, itu termasuk dosa yang syani'ah, itu menghinakan, dosa yang hina gitu. Yata'allaqu haqquha bil qatil alladhi zalama nafsahu bihadzal jurm. Ini merupakan kezaliman kepada orang lain yang justru akan menjadi kezaliman buat diri si pembunuhnya itu. Wa tata'allaqu bil maqtul alladhi uzhiqat nafsuhu bighairi wajhi haqq. Akan ada nanti hak yang dipertanggungjawabkan kepada orang yang dibunuh olehnya. Wa tata'allaq bi awliya'il maqtul aidan, dan ada kaitannya dengan awliya'il maqtul, keluarga yang dibunuh. Jadi kalau ngebunuh orang itu nanti kaitannya bukan hanya sama si yang dibunuh tapi sama keluarganya juga dalam Islam. Makanya ngebunuh itu kan ada yang sengaja dan tidak sengaja, syar'i dan tidak syar'i kan gitu. Sengaja dan tidak sengaja pun dibahas lagi gitu. Apa akibatnya? Ada dosanya, ada konsekuensinya, dendanya itu dalam Islam. Sehingga kita harus paham bahwa membunuh itu merupakan dosa yang besar. Jangan asal bunuh. Makanya orang-orang yang mengedepankan kata membunuh orang-orang kafir itu jihad, ini pengertian yang salah. Tidak semuanya. Main bom sana, bom sini gitu. Jangan sampai demikian. Karena mereka termasuk an-nafs al-ma'sumah. Jiwa-jiwa yang harus dijaga. Tidak boleh sampai main asal bunuh. Islam itu bukan serta-merta main bunuh sana, bunuh sini gitu. Ada kaidah-kaidahnya kapan kita boleh membunuh, kapan kita harus menahan diri kita. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Sungguh lenyapnya dunia itu lebih remeh daripada terbunuhnya satu orang mukmin dengan cara yang tidak benar. Jadi terbunuhnya satu orang mukmin itu jauh lebih besar dibandingkan lenyapnya dunia itu. Makanya Allah SWT juga sudah menyebutkan, barang siapa yang membunuh jiwa yang memang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh secara sengaja pun tidak sengaja, maka annama qatalan nas jami'an. Sebagaimana seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Saking mahalnya darah seorang muslim, darah seorang mukmin. Makanya dalam maqasidus syariah di antara yang harus dijaga adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan asal membunuh. Oleh karenanya perang itu tidak serta-merta dimudahkan dalam syariat, langsung perang, karena memang ada tuntunannya. Tidak main asal bunuh. Wa amma zina fa huwa min asyaddil fawahish allati tumradul qalba wa tufsiduhu. Adapun zina adalah suatu perbuatan keji yang merusak hati, ya, yang membuat hati menjadi sakit. Wa tulhiqu bil abdi wal mujtama' adraran adidah, dan juga memberikan mudarat buat masyarakat dengan mudarat yang beragam. Wa mutanawwi'ah, imaniyah, badaniyah, nafsiyah, istima'iyah. Allah disebutkan zina itu masalah mudaratnya dari sisi iman, badan, jiwa dan masyarakat. Berarti zina ini konsekuensinya merusak apa? Pertama iman alias agamanya. Berikutnya dirinya. Berikutnya juga adalah jiwanya, fisiknya. Diri itu maksudnya fisiknya, jiwa itu rohaninya. Berikutnya yang sosialnya. Jadi orang yang berzina itu kena dampak agama, kena dampak soal dirinya, kena dampak soal jiwanya dan sosialnya. Ini berbahayanya zina itu. Wala'iyadzubillah. Makanya mendekatinya saja sudah dilarang di dalam syariat, apalagi sampai melakukannya. Dan zina itu tidak terbatas hanya sampai dia berhubungan intim saja, wala'iyadzubillah. Banyak akses menuju ke sana yang memang sudah dilarang oleh syariat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman. Kalau seseorang itu sedang berzina, maka telah keluar iman dalam dirinya. Wa kana alaihi kadhullah fa idzan qata'a raja'a ilaihi al-iman. Seperti pakaian lah. Kalau misal orang melepas pakaiannya, itu sama dengan dia melepas pakaian keimanannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? La yazni zani wa huwa mu'min
Tidak ada orang yang berzina dalam keadaan beriman. Artinya apa? Kalau zina berarti dia tidak beriman. Ayazni zani wa huwa mu'min. Jadi enggak ada orang zina dia beriman, enggak ada. Saat dia melakukannya sedang tidak ada iman di dalam dirinya. Faqad hazzara Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il wasail allati tuqarribu li hadhil fahisha. Allah telah menutup segala akses untuk mendekati kekejian yang satu ini. Aw takuna sababan liwuqu'iha, atau sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kita pada zina. Faja'an nahyu an khulwatir rajul bil mar'ati al ajnabiyyah. Mulai dari larangan khulwat, ya, apa berdua-duaan. Wa an ibda'il mar'ati syai'at min zinatiha illa li maharimiha, juga dalam hal menutup aurat bagi perempuan. Berarti akses-akses itu dimulai dari syariat menetapkan apa? Larangan khulwat, larangan membuka aurat. Wa an khurujiha min baitiha muta'attirah liyajidar rijalu rihaha. Ini juga bahkan dalam larangan memakai parfum bagi perempuan ketika dia keluar rumah. Sampai aksesnya dibuat sedemikian ketatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bi ghaddil basar, juga menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan. Wa ghairu dzalik min at-tasyri'atir rabbaniyah allati tahfazul mujtama' min hadhihi al-kabirah wa ma dzak illa li khuturatiha wa su'a maghabbatiha. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan begitu banyak perintah untuk menutup segala akses jatuh terhadap perzinahan ini. Wa bada'an dzakarallahu Subhanahu wa taala ijtinaba ibadihi li hadhil kaba'ir ats-tsalaats. Setelah Allah sebutkan contoh dosanya, aqabaha bil wa'id liman qarafa hadhihi dzunub bil azabis syadid al-mudha'af fi jahannam wal iyad billah. Jadi setelah Allah menyebutkan dosanya, Allah sebutkan azabnya. Jadi ayat ini setelah Allah sebutkan dosa-dosanya, Allah sebutkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan ketiga dosa ini, dia akan menjumpai dosanya, balasannya. Yudha'af lahul adzab, Allah akan lipatkan azabnya yaumul qiyamah, di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan dikekalkan di atas kehinaan. Jadi mereka akan dilipat gandakan azabnya dan akan dibuat abadi di dalam neraka. Wal iyadu billah. Itu azab yang Allah siapkan. Ini tadab apa di antara faidah tilawah, kata fihi, hi-nya itu dipanjangkan 2 harakat. Walaupun secara kaidah dia tidak termasuk hak dhamir yang dibaca matsilah, tidak termasuk secara kaidah. Karena matsilah dalam hukum tajwid itu hak dhamir sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Sedangkan ini hak dhamir sebelumnya sukun, keluar dari kaidah. Tapi hi-nya dibaca panjang 2 harokat. Fihi muhana. Maka ini disebut sebagai apa namanya? Matsilah, walaupun kaidahnya tidak sesuai. Nah, ini disebut mulhaq bi matsilah. Jadi mulhaq. Polanya sama sehukum dengan matsilah qasirah. Dalam ilmu tajwid ada namanya matsilah qasirah. Yaitu dibaca 2 harokat pada huruf ha-nya. Jadi fihi muhana, begitu cara bacanya. Bukan dibaca pendek. Tsumma istathna azza wa jalla min hadzal wa'id asy-syadid man badara wa sara'a ila taubati min hadzal kaba'ir. Setelah Allah bahas konsekuensi, lihat indahnya ayat ini. Allah sebutkan dosanya, Allah sebutkan azabnya, tapi Allah kasih solusinya agar kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa dan selamat dari azab. Allah bilang, jadi kelanjutannya adalah Allah kasih solusinya apa? Wa anaba ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa raja'a ilaih. Solusinya adalah kalian harus cepat-cepat kembali kepada Allah, bertaubat. Liyanalal afwa wal ghufran, agar kalian dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'al istiksar minal a'mali shalihat, dengan memperbanyak amal saleh. Wa anwa'it ta'at allati tuqarribu ila ar-Rahman azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan yang membuat kita dekat dengan Allah. Litartafi'a darajatuhu inda rabbih azza wa jalla, agar Allah mengangkat derajatnya. Wa tatabaddala sayyi'atuhu hasanat, dan Allah mengganti keburukannya dengan kebaikan. Ayatnya apa? Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali, ini mereka ini dikecualikan dari orang-orang yang disebut tadi di atas. Man taba, mereka selalu bertobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi keburukannya diganti sama Allah jadi kebaikan. Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat, justru keburukan itu
diganti dengan kebaikan. Makanya Allah SWT berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Dan Nabi kita SAW juga mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Makanya Allah bilang wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi orang-orang yang mau selamat dari masalah ini semua dikasih solusi. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala adalah segera bertaubat. Bertaubat. Berikutnya upgrade iman. Karena Allah bilang wa amana. Dan berikutnya tambah amal saleh. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terjatuh di sini, dosa-dosa ini, wala'iyadzubillah, dikasih solusi supaya kita tidak berlarut dalam dosa-dosa ini. Segera taubat, upgrade iman, tambah amal saleh. Niscaya apa? Kita tulis di sini, solusi ini membuahkan apa? Hasilnya Allah ampuni